urusan karma-karmaan biar jadi urusan Tuhan. Udah maafin, tinggalkan, dan jalani hidup kamu untuk ke depan kayak gitu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kalian baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Dan di reading kali ini aku akan membuat tema yang cukup menarik, yaitu pesan dari dirimu di masa depan. Jadi pesan ini adalah dari diri kamu sendiri di beberapa tahun yang akan datang. Jadi kita akan lihat pesannya apa. Di sini aku udah punya 3 kartu, tapi sebelum masuk ke reading, aku mau mengingatkan teman-teman untuk subscribe dulu channel ini. Klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Jangan lupa juga aku punya Instagram, di follow, dan bisa follow di Jurnal Infinity. Dan sekarang kamu bisa memilih filenya. Aku udah nyiapin 3 di sini lengkap dengan batu-batunya. Kalian bisa pilih pakai intuisi kamu. Ini file pertama, file kedua, file ketiga. Pilih yang mana yang paling menggetarkan hati kamu. Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi. Jadi kamu bisa langsung menuju kartu pilihan kamu di sana. Kita akan ketemu di kartu pilihan kamu. See you. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan lihat ya. Apa pesan dari dirimu di masa yang akan datang? Aku simpan dulu oracle-nya, aku akan mulai dari tarotnya dulu. Oke. The Moon, Nine of Swords, The Fool, Six of Cups. Buat teman-teman yang memilih file pertama ini ya, diri kamu di masa depan ini pengen bilang, ada banyak hal di perjalanan kamu nanti yang mungkin membuat kamu bingung. Beberapa hal membuat kamu harus memilih. Beberapa hal ini belum jelas motivasinya, belum jelas gimana cara mencapainya. Nah, kamu di sini akan mengalami momen bingung, putus asa, bisa jadi gitu kan, kabur dari masalah dan hal-hal lainnya yang terjadi karena kamu belum mengerti gimana caranya, bagaimana mencapainya dan sebagainya. Sehingga di sini sebagian teman-teman aku lihat ada yang mengalami momen kecemasan, bingung, nggak ngerti harus ngapain, sehingga terjadi sebuah kondisi yang kalian jadi kurang produktif, kepikiran terus, nggak enak makan, sering mimpi buruk kayak gitulah, karena kamu belum menemukan gimana caranya. Kayak gitu. Di sini bisa dalam hal apapun ya. Mungkin di sini hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, bingung dengan pekerjaan kamu gimana ke depannya, kuliah kamu, atau mungkin gimana mengenai kisah cinta kamu dan sebagainya. Makanya di sini aku lebih bisa melihat bahwa pesan dari diri kamu di masa yang akan datang ini adalah kalau kamu memang butuh bantuan dari orang lain, kamu butuh cerita, butuh saran, butuh masukan, jangan sungkan untuk bertanya, jangan malu untuk meminta bantuan. Karena meminta bantuan itu bukan berarti kamu lemah, nggak berdaya, enggak. Tapi meminta bantuan itu bisa jadi sebuah jalan yang dikasih Tuhan atau semesta buat membuka, gini loh caranya, ini loh yang harus kamu pilih, kayak gitu. Pilih orang-orang yang memang kamu percaya untuk membantu kamu. Kalau misalnya kamu sampai di masa ini, tapi ini nggak semua ya, sebagian aja. Kalau kamu memang merasa tekanan hidup kamu ini sangat berat, membuat kamu nggak produktif, nggak enak ngapa-ngapain, nggak ada salahnya kamu berkonsultasi ke profesional, entah psikolog atau terapis yang bisa membantu kamu meringankan beban di pundak kamu kayak gitu. Tapi kalau misalnya enggak mau ke psikolog, ya udah kamu bisa cerita ke teman kamu, keluarga kamu, orang-orang yang kamu percaya kayak gitu. Jangan disimpan sendiri. Intinya kayak gitu, yang pengen disampaikan dirimu di masa yang akan datang. Lalu setelah itu, kamu juga diminta untuk jangan ragu memulai sesuatu yang baru. Kadang ketika memulai sesuatu yang bener-bener gak pernah kamu lakukan, itu tampak mengerikan, tampak menyeramkan. Kamu jadi kayak, bisa gak ya kayak gitu. Tapi di sini aku bisa melihat bahwa kamu itu punya banyak skill, punya banyak kemampuan yang sebenarnya tinggal menunggu kamu untuk bergerak. Di sini apapun, mungkin kamu pengen kuliah lagi, kamu pengen pekerjaan di bidang apa, kamu pengen mulai membuka bisnis kayak gitu. Jangan ragu untuk memulai sesuatu. Walaupun mungkin di sini teman-teman banyak yang masih muda ya di sini,
usia ke 20 ke 30 itu usia yang dibilang rawan ya, karena banyak hal terjadi dengan cepat, banyak pilihan hidup, harus memilih yang mana. Nah, kamu tinggal gimana kamunya, memulainya dari sekarang, sedini mungkin. Kamu nggak perlu terlalu berlama-lama mikir yang gimana, lakukan aja apa yang kamu anggap benar. Apapun itu yang membuat kamu ngerasa kamu belajar sesuatu yang baru. Kamu bisa membuat diri kamu lebih maju, dan kalau bisa sebisa mungkin bisa berkontribusi juga buat orang lain kayak gitu. Apapun itu, jangan ragu memulai sesuatu yang baru, walaupun kamunya katakanlah minim pengalaman, ya wajar, namanya anak muda, masih hijau, masih butuh banyak pengalaman. Nah, cara mendapat pengalaman itu ya dengan kamu mulai, jangan ditunda-tunda. Semakin kamu cepat mulainya, kamu semakin cepat belajar. Kalau nanti kamu sukses, ya syukur-syukur, itu jalannya kamu. Tapi kalaupun kamu gagal di percobaan kamu, ya nggak apa-apa. Setidaknya kamu mencoba, setidaknya kamu dapat pelajarannya. Kamu belajar, oh nanti kedepannya aku nggak mau seperti dulu yang lalu, nggak mau bodoh lagi kayak dulu, aku harus lebih bijak lagi ngambil keputusan. Kayak gini caranya, begini caranya, kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk memulai sebuah petualangan baru, meskipun kamunya masih minim pengalaman, masih hijau, masih nggak ngerti gimana caranya. Tapi bantuan akan datang, asal kamunya mau dibantu dan meminta bantuan, jangan ragu kayak gitu. Lalu di sini sih lebih kepada dari sekian macam cobaan atau tantangan yang akan datang di hidup kamu, kamu diminta juga untuk menikmati indah-indahnya hidup. Hidup kan gak hanya mengenai ujian, tantangan, belajar, tapi juga menikmati hidup kamu. Enjoy aja. Kamu main sama teman-teman kamu liburan kemana sama keluarga kamu juga kalau misalnya ada kisah cinta, ya nikmati kisah cinta kamu. Karena di perjalanan ini, meskipun kamu rasa kok hidup aku berat banget ya, kok kayaknya hidup orang lain enak, akunya enggak, tapi pasti ada manisnya, pasti ada sesuatu yang nanti katakanlah 10 tahun lagi kalau kamu inget-inget, kamu, oh 10 tahun lalu aku pernah liburan ke sini sama teman-teman aku pernah jalan ke sini sama keluarga aku, ngapain kayak gitu. Ingat indah-indahnya, karena dirimu di masa depan ini butuh kenangan manis. Jadi kamu buatlah kenangan manis itu sebanyak-banyaknya, yang bikin kamu happy, yang bikin kamu lebih berwarna-warni, yang lebih ceria kayak gitu, apapun, sehingga nanti di masa depan kamu bisa cerita, iya dulu aku begini happy ya, seneng ya, kayak gitu. Dan kalaupun banyak hal yang memang harus kamu lalui, kamu nanti akan melihat deh, oh dulu aku mengalami ini, ternyata aku bisa ya melaluinya, ternyata aku sekuat itu ya, kayak gitu. Jadi rangkailah cerita kamu sebagai bentuk menuju kamu yang lebih kuat, kamu yang lebih berani, kamu yang lebih bijak, dan juga kamu yang lebih happy, kayak gitu. Karena masa depan kamu menunggu kamu untuk melakukan banyak hal yang indah yang akan kamu kenang nantinya. Begitu teman-teman. Di sini orakelnya ada jerapah. Di sini pesannya adalah kamu diminta untuk jangan terlalu keras kepala dengan maunya kamu. Sebenarnya setiap orang butuh sih punya mau, punya idealis, itu penting. Cuma kadang kamu harus mundur beberapa langkah ke depan untuk bisa melihat gambaran yang lebih luas di depan kamu. Jadi keras kepala kadang membuat kamu stuck di tempat. Jadi sekali waktu kamu emang harus ngalah sebentar untuk melihat, oh kayak gini ya, perspektif yang lebih luas kayak gitu. Jangan ragu untuk menerima saran dari orang lain, walaupun kedengarannya sedikit menyakitkan, tapi kamu terima dulu. Nanti kalau hati kamu udah adem, pikirkan lagi mengenai saran orang ini. Kalau memang bisa kamu lakukan. Kalau menurut kamu, oh iya kayaknya saran dari bapak ini atau ibu ini atau tante ini kayaknya boleh juga dicoba, coba deh kayak gitu. Tapi hati kamu harus tenang dulu. Jadi jangan terlalu keras kepala dengan maunya kamu. Kadang mendengarkan orang lain ini bisa menjadi sebuah jalan menuju terbukanya gerbang menuju rejeki, jodoh, cinta, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Lalu di sini ada berang-berang ya, bahasa Indonesianya otor itu ya. Kalau di sini memang kamu lagi ini ya, mengalami memang masa transisi. Teman-teman di sini kebanyakan sepertinya masih muda ya, umur 20 ke 30 atau di awal 30 lah. Yang mana memang masanya dari kamu yang masih muda belia menuju remaja. Kamu yang tadinya masih ditanggung orang tua, semua mama dan papa, sekarang kamu harus jadi diri kamu sendiri, harus berdiri di atas kaki kamu. Berat memang, tapi jalani. Semua orang pasti mengalami masa ini. Kamu pun bisa mengarungi
aliran arus kehidupan kamu sendiri. Ikuti arusnya tapi jangan tenggelam. Kayak gitu ya. Makanya di sini kalau kamu butuh bantuan, ya minta tolong gitu. Dan jangan ragu untuk memulai, aku bilang tadi, sesuatu yang baru. Karena setiap orang butuh pengalaman pelajaran hidup. Salah satunya dengan memulai, entah itu kamu kuliah lagi, kamu kerja di bidang apa, memulai bisnis, freelance, kayak gitu dan sebagainya. Oke. Yang kuat ya, yang teguh kayak gitu. Lalu di sini ada burung merak ya, ini peacock. Burung merak di sini mengenai cinta kepada diri sendiri. Jadi seperti ku bilang tadi, meskipun ada banyak hal yang naik turun di kehidupan kamu, ada nggak enaknya, tapi pasti ada enaknya juga dong. Dan di sini mengenai bagaimana kamu mencintai diri kamu, bagaimana kamu merayakan hidup kamu, bagaimana kamu menikmati hidup kamu, kayak gitu. Karena kamu ini anaknya luar biasa kok. Walaupun mungkin kamu ngerasa aku nggak secakep ini, aku nggak secantik ini, tapi kamu punya sebuah pesona yang bikin orang lain itu bisa melihat, wow, kamu potensinya luar biasa ya, kayak gitu. Makanya di sini kamunya yang harus percaya diri. Kalau kamu nggak percaya diri, gimana orang lain bisa percaya sama kamu, kayak gitu. Kalau kamu udah yakin dengan kemampuan kamu, kemanapun kamu pergi, kamu akan baik-baik aja, kayak gitu. Walaupun banyak batu sandungannya, tapi kamu akan baik-baik aja karena kamu percaya kamu bisa, kamu mampu. Kayak gitu sih yang ingin dikatakan diri kamu sekian tahun ke depan. Jadi percaya dirilah, semua akan baik-baik saja kalau kamunya yakin. Seperti itu. Lalu oracle lainnya, action speak loudly. Jadi ini konfirmasi sih sebenarnya buat teman-teman ya. Aku angkat dulu deh. Ini konfirmasi, kamu ekspresikan apa yang kamu rasa. Jadi kamu di sini kalau ingin melewati momen ini, momen yang gak enak ini, kamu harus bisa mengekspresikan apa yang kamu rasa. Misalnya, aku ini gak jelas statusnya hubunganku dengan si A, kita ini temen apa pacar, kayak gitu. Pacar tapi kok gak ada ucapan serius, kayak gitu. Nah, kamunya harus tegas. Jadi, kita ini apa, maunya apa. Kalau kita gak serius, ya udah, ambil keputusan. Kamunya harus tegas, mau gimana, mau diseriusin hubungannya, atau kalau dia masih angin-anginan, ya udah ambil keputusan. Kamu masih pingin di hubungan yang gak jelas, atau kamu harus pergi ke orang lain yang lebih bisa membawa kamu ke sebuah status yang lebih jelas, kayak gitu. Juga mengenai pekerjaan, kalau misalnya statusnya nggak jelas, kamunya udah ngasih kontribusi yang banyak buat perusahaan, tapi perusahaan nggak bisa ngasih sesuatu yang sesuai dengan value-nya kamu, ya udah kamu ambil keputusan, ngomong ke bos kamu, bos saya ini udah begini, terus apa nih feedback buat saya, kayak gitu. Kalau kamu dapat feedbacknya ya syukur-syukur, kalau enggak ya kamu ambil keputusan. Kamu mau bertahan di sana atau kamu ingin mencoba yang baru lagi, kayak gitu sih. Intinya sih speak up, jangan dipendam aja, kayak gitu. Karena kalau dipendam terus, kamu nggak akan sampai di bagaimana caranya, kamu nggak akan sampai, kamu nggak akan bisa menemukan pemecahan masalahnya kalau kamu cuma diem aja, kayak gitu sih intinya. Jadi speak up, berani buat berkata, mengungkapkan apa maunya kamu, berani juga buat bertindak, kayak gitu. Beranilah, ini kan hidup kamu, harus berani dong untuk meraih apa yang kamu mau, untuk mendapatkan apa yang emang seharusnya kamu dapat, kayak gitu. Back to what you love, evaluasi lagi apa yang kamu inginkan. Jadi di sini sih kamu diminta buat melihat ke diri kamu, sebenarnya apa sih yang aku bisa, sebenarnya apa sih yang aku mau di hidupku sekarang, pasangan seperti apa sih yang aku inginkan, kayak gitu. Kamu tanya dulu ke diri kamu ya, jangan melihat ke orang lain. Oh, orang lain kayaknya gajinya enak kerja di sana, aku juga ngelamar di sana. Oh si itu teman aku nikah sama cowok yang kayak gini, aku juga pengen nikah sama cowok kayak gini. Jangan kayak gitu, itu kan teman kamu. Sedangkan kamu ya kamu punya impian yang beda, pasti hati kamu pasti pingin sesuatu yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Jadi kamu tanyakan ke diri kamu dulu maunya apa, lalu bertindak, kayak gitu. Karena di sini masa depan kamu sangat cerah, sangat berwarna-warni, yang kamu siap untuk membuat berbagai kenangan manis yang membahagiakan, yang nanti di 10 tahun ke depan akan kamu, oh ternyata aku sekuat itu, gak nyangka ternyata aku bisa ya, kayak gitu.
Jadi buat teman-teman di sini yang memilih file pertama, itu sih pesan dari diri kamu di masa yang akan datang mengenai speak up, berani bertindak, dan tanyakan ke diri kamu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Dan jangan lupa juga mengenai mencintai diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, baru orang lain akan melihat, oh ternyata kamu seluar biasa itu, kayak gitu. Oke, buat teman-teman, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita lihat bareng-bareng ya, apa pesan dari diri kamu di masa yang akan datang. Aku simpan dulu oracle-nya, aku mulai dari tarotnya dulu. Oke, King of Cups, Eight of Cups, Four of Pentacles, Three of Swords. Kalau di sini sih yang bisa aku katakan ya, diri kamu di masa yang akan datang ini mengatakan, kamu tuh luar biasa, kamu punya potensi yang luar biasa juga. Kamu di sini seorang raja, udah pasti dia bijak, pinter, mengerti bagaimana mengendalikan emosinya. Karena King of Cups ini adalah raja yang paling bisa mengontrol emosinya. Mengontrol emosi itu nggak hanya menahan rasa ingin marah atau sesuatu yang negatif, tapi juga bagaimana dia bisa mengungkapkan yang negatif itu dengan kata-kata yang enak didengar gitu loh. Jadi ini mengenai bagaimana kamu mengontrol emosi kamu. Tapi selebihnya di sini diri kamu ingin mengatakan kamu tuh luar biasa. Kamu tuh tangguh anaknya. Bahkan di badai setinggi apapun, si raja ini bisa bertahan di singgasana dia yang ada di atas laut. Kayak gitu, seluar biasa itu si raja cangkir ini, kayak gitu. Dan kamu pun juga setangguh itu yang ingin dikatakan diri kamu sekian tahun yang akan datang. Kalau aku lihat di sini dari sebaran kartunya, kamu tipe yang memang suka menahan perasaan di sini ya. Aku ambil dulu deh dua kartunya. Kamu di sini lebih sering menahan perasaan. Ketika kamu sakit hati, kamu pendam. Ketika kamu cemburu, kamu pendam. Ketika kamu marah pun, kamu pendam. Kayak gitu, semuanya kamu pendam aja sendiri. Kamu nggak mau membagi ini ke orang lain dengan banyak alasan sepertinya. Kamu nggak mau melukai hati orang lain. Kamu nggak mau cari ribut. Kamu nggak pengen cari masalah dan sebagainya. Tapi efek buruknya adalah kalau kamu begini terus, kamu lama-lama akan jadi bom waktu. Bom waktu itu kalau lama-lama numpuk, dia akan meledak. Dan ledakannya ini biasanya menghancurkan banyak hal. Bisa menghancurkan diri kamu sendiri, menghancurkan orang-orang di sekitar kamu, bisa juga menghancurkan tali-tali pertemanan, tali silaturahmi, dan sebagainya. Makanya, sebelum bom ini meledak, kamu harus bisa menyalurkan segala emosi kamu, baik yang membahagiakan atau yang gak enak. Misalnya kamu lagi kecewa sama seseorang lah, katakanlah. Ketika kamu lagi emosi, ya udah kamu tahan dulu, kamu redakan dulu emosinya, dinginkan kepala dan hati kamu. Udah, nanti kalau udah reda, kamu datengin orangnya yang bikin kamu sebel itu, terus bilang, sebenarnya kemarin itu aku kesel sama kamu karena begini, kayak gitu. Dan kalau memang terjadi masalah, ya udah selesain masalahnya, gimana, maunya gimana, kayak gitu. Dan kalaupun kamu juga marah dan kamunya ngerasa aku nggak mau marah ini jadi sesuatu yang menghancurkannya, udah kamu redakan marah kamu, redakan isi kepala dan hati kamu, udah reda nih. Nah, kamu datengin orang yang bikin kamu marah itu, bilang, sebenarnya kemarin itu aku marah sama kamu karena begini, kayak gitu. Tapi yang ngomongnya harus baik-baik ya, di saat mood kamu udah bagus, di saat moodnya dia juga bagus, kayak gitu. Termasuk juga rasa kecewa, rasa cemburu, dan sebagainya. Karena kalau kartu udah keluar ya, ini mengenai mengontrol emosi emang. Jadi ketika kamu bisa bilang, aku seneng sama kamu, makasih ya kamu udah ada buat aku di saat aku sedih, marah, dan sebagainya. Nah, kamu juga bisa mengungkapkan emosi kamu yang negatif ini. Mengungkapkan sesuatu yang negatif itu nggak selamanya negatif kok. Karena tubuh kamu itu juga butuh menyalurkan emosinya. Ketika kamu marah, berarti ada sesuatu yang salah terjadi. Nah, makanya gimana caranya kamu mengelola marah kamu ini. Marah itu nggak hanya mengenai dipendam. Sakit hati itu nggak selalu harus dipendam sampai numpuk, sampai nanti kamu kecewanya numpuk, meledak, dar, malah nggak karu-karuan jadinya. Jadi sebelum bomnya meledak, kamu
keluarin pelan-pelan nih segala amunisi yang bisa bikin kamu meledak ke orang yang memang lagi bermasalah sama kamu. Selesaikan kayak gitu, jangan dipendem-pendem aja. Yang ada kalau dipendem itu biasanya malah bikin kamu sakit secara fisik. Jadi katakanlah seringnya tuh kayak migrain, mah, radang tenggorokan, kayak gitu-gitulah. Penyakit-penyakit yang karena menahan emosi itu tadi, kayak gitu. Dan juga nggak bagus juga buat mental kamu kan. Jadi ya salurkan dengan cara yang benar, nggak apa-apa kayak gitu. Kalau kamu butuh nangis, nangis aja, nggak apa-apa. Nggak ada larangan menangis di undang-undang manapun. Jadi kalau kamu butuh nangis, nangis. Karena nangis itu emang nggak nyelesain masalah, tapi bisa melegakan hati kamu. Beneran deh, kalau kamu udah selesai nangis, keluar semua air matanya, nah kamu udah lega, bisa bernafas, besoknya kamu bisa ngerti, oh aku harus begini, oh aku harus begini, kayak gitu. Lebih celing otaknya kayak gitu setelah nangis, setelah bersih semua nih segala emosi kamu kayak gitu. Lalu Air of Cups, di sini diri kamu juga bilang kamu harus tegas ke diri kamu. Kalau kamu harus meninggalkan sesuatu, kamu harus pergi dari sesuatu, kamu harus memutuskan sesuatu, harus tegas. Apapun mengenai hubungan kamu dengan seseorang, kisah cinta kamu yang katakanlah abusive, yang membuat kamu bukannya makin maju malah makin mundur, yang kamunya dikata-katain, dipukulin bahkan, kayak gitu. Kamu mau sampai 10 tahun ke depan kamu dipukulin? Enggak kan? Makanya di sini kamu harus tegas ke diri kamu. Kalau kamunya udah bisa tegas, kamu bisa memutuskan, oh baiklah, aku nggak bisa dibeginikan terus, aku harus tegas, aku sayang sama diriku, ya udah aku putusin hubungan ini kayak gitu. Termasuk juga misalnya urusannya dengan kantor, ya udah kalau misalnya kamu ngerasa terlalu diporotin segala tenaga dan waktu kamu untuk kantor tapi nggak ada feedback yang sebanyak itu, ya kamu putuskan kamu mau jadi sapi perah terus kayak gitu. Kamu yang putuskan, tegas ke diri kamu, mau sampai berapa lama dibegitukan kayak gitu. Jadi intinya di sini tegas untuk memutuskan. Kalau emang harus keluar, keluar. Kalau kamu hubungannya emang harus putus, putuskan. Karena kadang hidup itu nggak hanya mengenai menerima, memaksa diri kamu di suatu hubungan hanya karena kamu pengen statusnya pacaran, tapi kamunya nggak bahagia. Buat apa? Kalau prosentasi kamu menderitanya jauh lebih banyak dibanding bahagianya, ya buat apa? Kamunya nggak malah maju, malah menyiksa diri kamu sendiri. Kalau emang udah waktunya selesai di suatu hubungan, ya udah kelar, tinggalkan kayak gitu. Kamu layak untuk sesuatu yang lebih sevibrasi dengan kamu, lebih bisa ngasih value yang seimbang ke kamu kayak gitu. Oke, dan di sini aku mau lihat oracle-nya apa. Yang ini dulu ya. Ini nanti Golden Unicorn. Wow. Ascension, awaken to your soul potential. Yes, di sini kamu akan terbangun ya. Terbangun di sini sebagian teman-teman akan terbangun secara spiritual sekian tahun yang akan datang, atau mungkin sekarang sedang kamu alami. Jadi di sini kamu yang harus kuat. Kadang nggak enak memang, kadang itu memaksa kamu untuk kenapa sih hidup aku gini amat kayak gitu kan. Makanya di sini kamu diminta kontrol emosi penting. Kamu cerita ke orang lain penting. Kalau kamu ngerasa kayaknya teman-teman aku pada rese, nggak ada yang enak buat diceritain, tulis di kertas, tulis di mana, di jurnal, di blog, apalah gitu yang bikin kamu enak. Jadi intinya adalah di sini memang sedang terbukanya suatu gerbang atau potensi kamu ke arah yang lebih baik. Makanya di sini emosi kamu akan sangat-sangat digembleng lah kayak gitu, untuk membuat jiwa kamu lebih bertumbuh lagi ke depannya, karena potensi kamu besar di sini kayak gitu ya. Golden Unicorn. Lalu di sini ada eagle, burung elang ya. Di sini juga mengenai kalau misalnya kamu ada masalah dengan keluarga kamu, apapun itu, di masa lalu kamu, di masa pertumbuhan dan masa remaja kamu, kalaupun emang ada hal-hal yang membuat kamu trauma, terluka, ya kamu sembuhkan. Kayak gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang, ya katakanlah mungkin di sini kamu tumbuh di keluarga yang abusive, yang mungkin sering mengucapkan hal-hal negatif tentang kamu, bahkan mungkin lebih ke kekerasan, fisik, mukul kayak gitu dan sebagainya, ya kamu selesaikan atau sembuhkan segala trauma itu. Kalau memang ada pihak-pihak yang harus kamu maafkan, maafkan. Even itu orang tua kamu, kayak gitu ya. Dan kalaupun mungkin di sini hubungannya dengan pernikahan keluarga kamu, kamunya melihat bagaimana ayah dan ibu kamu mungkin di sini sering berantem, bahkan mungkin berpisah, dan itu secara nggak langsung melukai kamu ya.
kamu sembuhkan luka itu. Kalau misalnya kamu butuh komunikasi dengan orang tua kamu untuk mengungkapkan segala unek-unek kamu, rasa kecewa kamu, ya ungkapkan aja di momen yang pas ya, di saat mood kamu bagus, mood orang tua kamu bagus, ungkapin aja, nggak apa-apa kayak gitu. Dan ya maafkan, karena kamu nggak hidup buat masa lalu, buat masa sekarang. Kalaupun masih tersisa lukanya, tolong disembuhkan. Minta bantuan orang lain, profesional boleh, psikolog atau terapis kayak gitu boleh, untuk meringankan langkah kamu ke depannya kayak gitu. Jangan dibiarin aja lukanya, karena biasanya kalau udah menyangkut keluarga ini lukanya terlalu dalam ya. Makanya sembuhkan, maafkan. Kamu boleh belajar dari masa lalu, tapi kamu hidup buat sekarang. Jadi fokus untuk hidup kamu sekarang. Itu sih intinya. Di sini ada gajah, grounding. Ground your energies and emotion deep in today. Jadi sekali waktu kamu bisa kok meredam emosi kamu ini dengan jalan-jalan kemana, ngelihat yang hijau-hijau. Kalaupun sekarang nggak bisa jalan-jalan jauh ya di sekitar rumah kamu, jalan di atas rumput yang nggak pakai alas kaki, meditasi pagi-pagi, buka jendela, hirup udara segar. Karena katanya, kata orang zaman dulu, pagi-pagi itu biasanya banyak malaikat patroli lagi seliweran gitu kan. Jadi energinya yang positif ini bisa kamu tangkap dan bikin emosi kamu lebih stabil kayak gitu loh. Jadi bangun pagi itu emang bisa melegakan hati dan bagus juga buat kesehatan kamu. Jadi sering-seringlah terjun ke alam. Jangan hanya di depan komputer aja, di rumah aja. Ya sekali waktu ke taman bunga manalah yang di tengah kota atau di pinggir kota gitulah, sekali waktu itu akan menyegarkan diri kamu. Kayak gitu ya. Lalu di sini ada embrace your emotion. Ikuti feeling kamu untuk menerima dan bertahan. Di sini sih emang kamu diminta, kamu dapat 2 unicorn ya, yang mengarah ke sana, ke masa depan, ke kanan tuh ke masa depan. Jadi di sini kalau memang kamu harus meluapkan marah kamu, seperti aku bilang tadi, salurkan aja, jangan terus-terusan dipendam, karena kalau kamu pendam itu akan memberatkan kamu. Ketika kamu sudah melampiaskan itu dengan cara yang benar ya, kamu akan ringan langkahnya ke depan kayak gitu loh. Jadi kalau kamu pendam, kamu nggak akan menemukan jalan keluarnya, nggak ada bantuan yang datang, kamunya mumet, pusing, berat di kamu, berat jalannya. Jadi salurkan aja segala emosi kamu, emosi bahagia, emosi negatif. Kalau kamu butuh menyalurkan, salurkan. Butuh nangis, nangis aja, udah nangis nggak apa-apa kayak gitu. Tapi jangan nangis terus ya. Sekali waktu nangis untuk membersihkan segala emosi kamu, nggak apa-apa kok kayak gitu. Setelah itu baru langkah kamu akan ringan menuju impian kamu, apapun tujuan kamu, finansial kah, kisah cinta kah, kayak gitu. Jadi mengenai memaafkan juga, seperti aku bilang tadi, kalau ada pihak-pihak yang harus kamu maafkan, maafkan. Udah, lepaskan semua dendam, amarah kamu, lepaskan semuanya supaya ringan langkah kamu ke depannya. Lalu di sini the union of hearts, love connection. Jadi di sini ini ya, banyak hal terjadi di hidup kamu sebelumnya, atau mungkin di perjalanan kamu yang akan datang. Cuma di sini apapun itu akan membuat kamu bertumbuh jadi sosok yang lebih kuat. Dan jangan khawatir mengenai cinta, sudah disiapkan buat kamu, yang akan membuat kamu bener-bener terikat gimana ya, terikat yang membuat kamu bertumbuh, intinya nggak stuck di tempat. Kalau tadi kan aku bilang, kalau kamu ada di hubungan yang abusive, kamu keluar. Di hubungan yang nggak jelas, keluar. Kamu yang bisa menolong diri kamu. Karena kalau kamu terus-terusan di hubungan yang nggak jelas, yang menyakiti kamu, bikin kamu nggak happy, kamu nggak akan pernah sampai di tahap ini. Dia yang memang ditakdirkan buat kamu, dia yang sevibrasi dengan kamu, dia yang bisa membuat kamu bertumbuh lebih indah lagi ke depannya kayak gitu. Kalau kamu terus-terusan di sini, jadi kecil peluangnya buat kamu menemukan dia. Kayak gitu sih intinya. Jadi buat teman-teman harus berani untuk bertindak tegas ke diri sendiri, mengontrol emosi dan mengungkapkan semuanya, jangan dipendam aja. Kayak gitu sih buat yang memilih pile kedua. Oke, buat teman-teman, itu readingku buat kamu. Kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita lihat bareng-bareng ya. Apa pesan dari diri kamu di masa yang akan datang? Aku simpan dulu orakelnya, aku akan masuk ke tarotnya dulu. Ada Three of Wands, Six of Swords, Eight of Pentacles, Knight of Swords. Oke, di sini ya, yang bisa aku lihat adalah mengenai pilihan hidup.
pilihan hidup di sini bisa jadi kamu karena masih muda usianya, di usia 20 ke 30 tahun, itu banyak sekali pilihan di hidup kamu. Apapun pilihan mengenai pasangan, pilihan mengenai pekerjaan, bisnis, peluang karir, dan sebagainya. Banyak sekali. Dan kamu udah punya nih, oke, aku akan menuju ke sana. Aku ingin berkarya di bidang ini, kayak gitu. Aku ingin nanti menikah dengan si ini, kayak gitu kan. Tapi kemudian kamu nggak hidup sendiri. Ada banyak orang di sekitar kamu yang katakanlah punya kontribusi juga di hidup kamu. Yang mana biasanya sih orang tua atau keluarga yang memang sangat dekat dengan kamu. Makanya di sini di sepanjang perjalanan kamu ke depannya nanti, sepertinya ada banyak hal yang harus kamu kompromikan dengan mereka. Di sini aku lihat kamu anaknya udah punya visi sendiri ke depannya. Ingin begini nih, ingin begitu, begini begitu. Udah banyak banget yang kamu impikan. Tapi kemudian di sini ada pihak-pihak, katakanlah orang tua kamu. Misalnya kamu, aku pingin nanti berkarya, pingin punya bisnis, katakanlah pernak-pernik perempuan lah, ikat rambut, bando yang kayak gitu. Nah kemudian orang tua kamu mengatakan, buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya kamu cuma jualan yang begitu, kayak gitu kan. Terus di sini terjadilah sebuah katakanlah obrolan atau gontot-gontotan antara kamu dan orang tua. Maunya gimana? Kamu akan bertahan dengan impian kamu untuk membangun bisnis segala pernak-pernik perempuan itu, atau kamu akan nurutin orang tua kamu yang pengen kamu katakanlah kerja stabil di perusahaan X misalnya, kayak gitu. Dan di sini kedewasaan kamu diperlukan. Karena kadang gimana ya? Ya, ada beberapa orang tua memang yang memaksakan lah katakanlah, atau ingin membimbing anaknya ke jalan yang benar seperti yang mereka yakini, kayak gitu, yang mereka inginkan. Ini kan demi kebaikan kamu, kayak gitu kan. Biasanya orang tua kayak gitu. Cuma di sini kamunya juga kalau memang ingin bertahan di harapan kamu, di cita-cita kamu, ya kamu harus mengungkapkan itu. Sebenarnya aku tuh ingin memulai bisnis pernak-pernik ini karena begini, prospeknya begini, kayak gitu. Biasanya orang tua itu khawatir karena mereka ini nggak tahu yang kamu lakukan ini bidang apa sih. Apalagi kalau mungkin itu bukan sesuatu yang dekat dengan orang tua kamu. Mungkin dulu orang tua kamu dua-duanya lebih ke pegawai gitu kan. Jadi masih minim lah katakanlah pengalaman atau pengetahuannya di bidang bisnis pernak-pernik. Jadi kamu yang bisa menjelaskan, begini loh bisnisku ini, begini loh prospeknya, bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau kemudian terjadi sebuah kealotan yang membuat kamu benar-benar harus memilih, ya kamu harus memilih dengan tanggung jawab. Entah kamu akan memilih pilihan kamu atau kamu akan memilih pilihan orang tua kamu, ya terserah kamu. Kamu harus, apapun yang kamu pilih, kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya dengan pilihan kamu, kayak gitu. Aku akan mengutip dari film Enola. Di hidup kamu itu nanti akan ada cabang yang harus kamu pilih mengenai hidup kamu. Hidup yang kamu pilih berdasarkan maunya kamu, atau hidup yang dipilihkan oleh orang lain buat kamu. Nah, mana yang kamu pilih, ya itu bebas, terserah kamu, kayak gitu. Apapun pilihan kamu harus bertanggung jawab. Karena kedepannya apapun pilihan kamu harus bekerja keras. Entah mungkin di sini orang tua kamu memilihkan pekerjaan kamu, memilihkan pasangan kamu tetap harus bekerja keras di sini. Kamu akan belajar mengenai memulai sesuatu dari nol, bekerja dari nol, yang nggak tahu apa-apa, belajar, kerja kayak gitu. Membangun hubungan juga sama. Jadi kamu akan merasakan nanti, ternyata cari duit itu sesusah ini, ternyata nggak semudah ini membangun sebuah hubungan cinta. Ya memang iya, butuh perjuangan kayak gitu. Jadi ada banyak hal mengenai perjuangan yang akan kamu alami nanti, yang akan kamu nikmati. Intinya di sini sih menikmati ya. Jadi seperti aku bilang tadi, apapun keputusan kamu mengenai apa yang kamu pilih, entah pilihanmu atau orang tua, kamu nanti akan banyak berjuang di sini. Dan menikmati atau tidak itu terserah kamu ya, karena perspektif hidup kamu ya kamu. Ketika kamu memilih sesuatu yang dikatakan dirimu di masa depan ya, ketika kamu sudah memilih sesuatu, entah pilihanmu atau pilihan orang lain, bertanggung jawablah kayak gitu. Lakukan semaksimal yang kamu bisa. Karena apapun itu sebenarnya akan membuat kamu belajar banyak sih. Kamu nanti nggak hanya menerima uang aja, tapi juga pengalamannya, cerita-ceritanya, kayak gitu, yang membuat kamu bertumbuh intinya. Dan juga mengenai perjuangan, Knight of Swords ini adalah pejuang yang pantang menyerah ya. Dia juga ada di garda terdepan, cepat pergerakannya, pinter juga. Jadi di sini mengenai intelijen kamu,
pemahaman kamu mengenai sesuatu akan diasah. Kamu juga di sini disarankan punya banyak teman dari latar belakang yang berbeda supaya kamu bisa melihat dunia itu dari perspektif yang berbeda. Manusia macam-macam dengan latar belakang budaya, agama dan segala yang berbeda. Nah, kamu bisa belajar dari mereka, bisa lebih memahami mereka. Hidup nggak cuma mengenai hitam putih, tapi mengenai bagaimana kamu memahami, kompromi, kayak gitulah intinya. Juga mengenai pengetahuan, perbanyak pengetahuan kamu, kayak gitu. Tapi Kak, aku nggak punya uang buat kursus. Ya, di sini ada banyak website untuk belajar, webinar-webinar yang akan mengajarkan kamu banyak hal. Di YouTube juga banyak tutorial segala macam, mulai dari masak lah, jahit baju, bikin pernak-pernik dan sebagainya. Jadi jangan buat diri kamu stuck di tempat, bergeraklah kayak gitu ya. Apapun pilihannya, bergeraklah, usahakan, maksimalkan potensi kamu. Kayak gitu sih yang ingin dikatakan kartu-kartu ini. Jadi ya memang kadang hidup mengenai pilihan, kadang itu nggak hanya mengenai pilihan kamu, juga pilihan orang-orang yang berkontribusi di hidup kamu. Jadi ya selamat memilih, apapun itu bertanggung jawablah dan lakukan sebaik-baiknya. Lalu di oracle-nya ada kartu trust. Di sini mengenai bagaimana kamu menerima situasi ini, bagaimana kamu bisa berdamai dengan situasi ini, bagaimana kamu bisa kompromi dengan maunya orang tua kamu dan maunya kamu sendiri, atau mungkin maunya pacar kamu, pasangan kamu dengan maunya kamu tuh apa, kayak gitu. Kalau di sini sih diminta untuk menerima situasi ini, percaya aja bahwa semua itu ada jalannya, entah pilihanmu, entah pilihan orang lain buat kamu ini, kayak gitu. Di sini sih kamu diminta untuk menerima situasi ini dengan hati yang terbuka, hati yang lapang, hati yang bijak kayak gitu. Dan apapun itu ya obrolin kalau emang butuh diobrolin, jangan dipendam, jangan kamu iya aja nerima saran atau petunjuk dari orang lain tapi kamunya nggak ngerti ini tuh buat apa, buat hidupku kayak gitu, value buat aku nih apa kayak gitu. Jadi ya kamunya yang harus pinter-pinter untuk berkompromi dengan maunya orang lain yang ada di luar kamu. Lalu di sini ada panda mengenai balance ya. Di sini lebih kepada balance, keseimbangan antara kamu dengan maunya kamu dan kamu dengan maunya orang tua kamu, atau di sini kamu dengan kesibukan kamu dan kamu dengan istirahat kayak gitu. Karena di sini kartu ini lebih kepada pekerja keras yang seolah-olah hidupnya tuh buat kerja. Jangan kayak gitu, karena di saat kamu butuh istirahat ya istirahat, di saat kamu butuh me time. Karena aku sering bilang bahwa aset terbesar kamu itu adalah tubuh kamu, kesehatan kamu. Maka jagalah, jangan sampai kamunya kerja ambruk, kan juga nggak enak kayak gitu. Jadi keseimbangan itu butuh. Kamu butuh uang untuk bertahan hidup, ya kamu juga bisa bersenang-senang dengan uang yang kamu hasilkan kayak gitu. Nggak apa-apa sekali waktu bersenang-senang, liburan kemana kayak gitu sih intinya. Dan juga mengenai komunikasi, ketika kamu sangat sibuk, jangan lupa keseimbangan waktunya untuk quality time dengan orang-orang yang kamu sayang, keluarga, pasangan, teman-teman kamu kayak gitu. Terkoneksi juga dengan mereka. Karena hidup gak hanya mengenai duit, tapi juga tali silaturahmi kayak gitulah, cinta dengan orang-orang di sekitar kamu jangan lupa juga. Lalu di sini ada slot. Digital detox, reset, recharge. Kalau di sini sih lebih kepada ya kadang sosial media itu menawarkan, memamerkan banyak hal yang seolah-olah hidup orang lain ini enak banget ya, di usia muda udah punya gaji sekian, udah menikah, punya anak, aku nih apa kayak gitu, hidup aku nih susah betul sih kayak gitu. Kalau misalnya kamu hanya melihat hidupnya orang lain, kamu nggak akan pernah merasa cukup. Aku sering bilang ini, karena kalau kamu melihat orang lain, mau kamu dikasih umur 100 tahun, 1000 tahun, nggak akan ada puasnya. Keinginan kamu melihat bahagianya hidup orang lain, kamu akan selalu merasa kurang, nggak enak hidupku kayak gitu terus. Makanya di sini lihat di dalam diri kamu, kebahagiaan yang hadir di hidup kamu, di sekitar kamu, walaupun tampak kecil, tapi kalau kamu bersyukur, kamu akan lebih merasa hidup kamu ini penuh warna, penuh bahagia, penuh berkah kayak gitu. Karena kalau ngelihat bahagianya orang, ya mereka akan selalu bahagia, karena orang-orang akan memperlihatkan enak-enaknya. Orang-orang kalau misalnya bahagia dipamerin kan, diperlihatkan, tapi biasanya mereka nggak akan memperlihatkan sedihnya, stresnya, depresinya, pontang-pantingnya. Kamu nggak ngelihat, kamu hanya melihat, oh lagi liburan ke Amerika, oh lagi ini sukses beli mobil, oh dia bisa beli tas Hermes gitu kan.
kamu nggak melihat di balik itu semua mereka juga pontang-panting, mereka juga punya masalah, mereka juga harus deal dengan banyak orang, deal dengan maunya diri mereka, ya pontang-panting juga, ya susah juga sebetulnya, cuma mereka lebih memperlihatkan bahagianya kayak gitu. Makanya di sini digital detox, kurangilah main-main sosial media, apalagi kalau cuma sekedar ngelihat aduh hidupnya orang ini enak, aduh bahagia, bla 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 dan sebagainya. Akhirnya membanding-bandingkan, kamunya ngerasa nggak bersyukur kayak gitu. Jadi hati-hati, dikurang-kurangi lah, bukannya nggak boleh tapi dikurang-kurangi. Lalu di sini ada forgiveness. Aku bawa deh. Di sini mengenai memaafkan ya. Jadi kalau misalnya kamu emang lagi di masa yang harus memaafkan orang lain, siapapun, orang tua, mantan pacar kamu, teman kamu yang rese, maafin. Sesakit apapun yang udah mereka kasih ke kamu, maafin. Karena dari sakit yang mereka kasih, kamu bertumbuh, kamu belajar, kamu lebih mengerti diri kamu belajar untuk gak bersama dengan orang yang serese itu tadi, kayak gitu. Kamu juga belajar lebih kuat kan, dengan hadirnya mereka yang gak enak di hidup kamu ini, kamu bisa melihat, oh ternyata aku bisa sekuat ini menghadapi dia. Oh ternyata dengan hadirnya dia, aku jadi lebih bisa mengerti diri aku, kayak gitu. Jadi kalau memang ada orang yang datang untuk ngasih luka ke kamu, ngasih luka terus pergi kayak gitu aja, ataupun secara nggak sadar melukai kamu, maafin. Nggak perlu nyimpan dendam, dendam itu bisa memberatkan langkah kamu. Jangan menyimpan dendam banyak-banyak, bahkan jangan menyimpan dendam sama sekali, nggak ada manfaatnya buat kamu. Ya udah, tinggalin dia. Kalaupun ada hal-hal yang sangat menyakitkan kamu sampai kamu mikir lihat aja Tuhan akan membalas kamu, ya udah biarin itu jadi urusannya Tuhan. Kamu mah cukup menjalani hidup kamu sekarang sebaik-baiknya, maafkan dia. Urusan karma-karmaan biar jadi urusan Tuhan. Udah, maafin, tinggalkan, dan jalani hidup kamu untuk ke depan kayak gitu. Ini akan membebaskan langkah kamu. Maaf, kayak gitu ya, maafkan dan lupakan. Kayak gitu sih intinya. Lalu di sini mengenai lihat diri kamu di dalam, ya sih, ini sih yang tadi aku bilang, kamu nggak akan pernah puas kalau melihatnya selalu keluar. Lihat ke dalam diri kamu sendiri, maunya diri kamu tuh apa yang bikin kamu bahagia, orang-orang seperti apa yang layak buat hidup kamu. Kamu berhak kok memilih, kamu berhak kok mengeliminasi orang-orang yang kamu rasa nggak sevibrasi nih, kayaknya nggak cocok sama aku, nggak apa-apa. Kamu berhak buat itu. Kamu kan punya pilihan-pilihan akan hidup kamu. Jadi lihatlah di sini kekuatan kamu. Jangan terus-terusan membandingkan, nggak ada habisnya. Percaya deh, kamu tuh lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Itu yang ingin dikatakan diri kamu di masa yang akan datang. Kamu tuh sekuat itu menjalani semuanya. Kalaupun sekarang terasa berat, nggak enak, lelah, capek, pusing, bingung, tapi nanti katakanlah di 10 tahun yang akan datang, kamu akan melihat ke diri kamu sekarang, ternyata aku bisa ya menjalani itu semua, ternyata aku sekuat itu ya menjalani itu, ternyata aku hebat ya bisa kompromi dengan maunya diriku dan orang lain, kayak gitu sih intinya. Jadi untuk teman-teman yang memilih file ketiga, ini mengenai ya maafkan orang lain, lepaskan semua dendam kamu, mengenai balance, keseimbangan antara kerja, istirahat, kerja, me time, mengenai keseimbangan maunya kamu dan maunya orang-orang sekitar kamu, kayak gitu ya. Dan mengenai lihat diri kamu, lihat ke dalam, maunya diri kamu tuh apa. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.